Masih ingat dengan tayangan infotainment Cek dan Recheck yang tayang pertama kali pada tahun 1997? Acara itu pertama kali tayang kira-kira 26 tahun yang lalu dan bertahan hampir selama 21 tahun. Bagi Anda, penggemar berita infotainment, tentunya tidak asing dengan acara ini. Jika ditilik dari rentang waktu penayangannya, tentunya acara ini ditonton dan digemari oleh banyak orang. Dari namanya, tentunya produser acara ingin meyakinkan para penonton bahwa berita-berita yang ditayangkan bukan kabar burung atau gosip semata, melainkan telah melalui proses cek dan recheck, setidaknya pengecekan lebih dari sekali sebelum acara ini ditayangkan. Berita tentang selebriti sangat diminati oleh masyarakat dan mudah berseliweran tanpa filter dan kebenaran. Maka produser acara sepertinya mempopulerkan budaya untuk cek dan recheck setiap informasi yang ada. Namun sayangnya budaya ini masih jauh dari membudaya dalam masyarakat Indonesia. Dan salah satu bahaya yang mengintip dengan siklus setiap 5 tahun sekali adalah menjelang pemilu. Sama halnya dengan berita selebriti, informasi seputar pemilu sangat rentan dengan disinformasi di media sosial. Menurut penelitian pada tahun 2015 sampai 2020, disinformasi di Indonesia paling banyak berkaitan dengan politik. Puncak penyebaran disinformasi politik terjadi pada tahun 2019 menjelang pemilihan presiden. Menurut pemetaan dari Kominfo, pada rentang Agustus 2018 hingga September 2019 ada lebih dari 3.300 disinformasi berupa hoax dan berita palsu yang beredar di media sosial. Fenomena yang sama besar kemungkinannya bisa terulang kembali. Dari riset yang dilakukan, ada 3 topik disinformasi yang paling sering ditemukan. Yang pertama, dukungan kepada kandidat. Biasanya membangun narasi bahwa kandidat tertentu mendapatkan dukungan dari tokoh agama atau dari sebagian besar masyarakat. Kedua, kecurangan pemilu dan ketidaknetralan pemerintah. Biasanya narasi disinformasi seputar sabotase suara pemilu oleh pihak tertentu. Yang ketiga adalah kebanyakan berisi hal-hal negatif tentang kandidat. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk meningkatkan literasi digital. Pada tahun 2022, indeks literasi digital ada pada angka 3,55, naik 0,06 dari tahun sebelumnya. Angka ini termasuk kategori sedang, mengingat skala indeks yang digunakan berkisar dari 1 hingga 5. Pada tahun 2023 ini, khususnya anak-anak muda yang berusia 17 sampai 21 tahun memiliki indeks 3,75. Namun ditemukan juga fakta bahwa anak muda jarang mengikuti sumber berita pemilu dari sumbernya secara langsung, seperti KPU, Bawaslu, dan yang lainnya. Budaya cek dan recheck informasi masih merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk menanggulangi hal ini, Kominfo telah menyediakan konten halaman laporan isu hoax di website Kominfo. Selain itu, ada banyak organisasi non-profit yang menyediakan hal serupa, seperti turnbackhoax.id dan cekfakta.com. Namun dari sebuah penelitian, sebanyak 56% responden tidak familiar dengan lembaga-lembaga tersebut. Untuk mengecek kebenaran atau dari suatu berita, hampir 78% responden tidak pernah melakukan cek dan recheck. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jangan terlalu cepat untuk menekan tombol share untuk membagikan suatu informasi tanpa mengetahui kebenaran atau fakta di baliknya. Kita harus belajar untuk mengurangi sifat FOMO dalam hal menjadi orang pertama atau yang tercepat dalam menyebarkan suatu informasi. Langkah awal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi disinformasi adalah dengan melihat apakah informasi tersebut telah banyak beredar di masyarakat. Walaupun tidak semuanya adalah disinformasi, media WhatsApp telah menyediakan fitur kewaspadaan dengan tulisan diteruskan berkali-kali.
Tingkatkan literasi digital dengan mulai menyaring dan membangun budaya perilaku cek dan recheck untuk setiap informasi yang kita terima. Kita bisa memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga di atas. Atau setidaknya kita bisa merujuk kepada portal berita yang ternama dan terpercaya yang memiliki reputasi jurnalistik yang baik. Bagi kita yang sudah terbiasa dengan budaya cek dan recheck, kita bisa mengajarkan dan meneruskannya kepada orang-orang lain. Kita juga harus mendukung gerakan pemerintah yang baik dan benar untuk melawan disinformasi atau hoax yang akan bertebaran menjelang pemilu 2024. Dasar Alkitabiah atau Christian Worldview dari budaya cek dan recheck. Teologi dusta. Dusta telah dimulai dari awal penciptaan, ketika ular mencobai Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 1-5. Bahkan si iblis disebut oleh Tuhan Yesus sebagai bapa dari segala dusta dalam Yohanes 8 ayat 44. Kita harus sadar bahwa segala bentuk disinformasi dan hoax adalah pekerjaan si jahat. Allah sendiri menentang dusta dan melarang orang percaya untuk berdusta. Hal ini tertuang dalam 10 hukum Allah dalam Keluaran 20 ayat 16 dan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Tidak hanya melarang untuk berdusta, orang percaya juga dilarang untuk menyebarkan dusta dalam Keluaran 23 ayat 1. Masih banyak perkataan Allah yang menentang dusta di sepanjang Alkitab. Dan jika kita berdusta atau ikut menyebarkan dusta, maka kita mengambil bagian dalam pekerjaan si jahat. Teologi hikmat dan Roh Kudus. Manusia diciptakan dengan akal budi yang membedakannya dengan ciptaan lainnya. Dengan maksud yang mulia, akal budi digunakan untuk berpikir dan membedakan mana yang salah dan yang benar, mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Berbeda dengan binatang yang hidupnya kebanyakan menggunakan insting. Kita diciptakan tidak hanya dengan insting, tetapi juga dengan akal budi yang berfungsi sebagai penyaring dan menilai. Dengan pertolongan Roh Kudus, akal budi orang percaya dikuduskan dan disucikan untuk semakin bisa menguji segala sesuatu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Hal ini berarti juga mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri untuk menguji kebenaran informasi sebelum kita mempercayainya atau bahkan menyebarkannya. Mau tahu lebih banyak tentang worldview? Tunggu video kami selanjutnya.